Uzoners, jadi sekarang gue udah sampai di Bandara Adi Sumarno, Boyolali. Dan bisa dilihat di belakang gue udah banyak banget Wuling Alves. Ini adalah Wuling Alves test drive. Jadi kita bakal test drive dari Boyolali ini, Bandara Adi Sumarno, menuju ke Surakarta. Siang ini kayaknya bakal makan siang dulu. Dan ini yang gue bawa itu, yang mobil nomor 1 itu udah versi tertinggi, yaitu Alves X. Jadi kita bakal cobain mobil ini selama perjalanan 2 hari. Jadi dari Solo kita ke Pacitan, lalu ke Jogja juga. Dan meskipun gue bukan yang pertama nyetir, dan nanti bakal nyobain juga. Jadi ikutin terus perjalanannya, tonton terus videonya sampai habis. Oke Uzoner, jadi ini udah hari kedua kita udah nginep di Hotel Ambarukmo Plaza. Dan saya baru sempat bikin footage buat testimoni. Jadi selama perjalanan kemarin itu dari mulai bandara di Solo, Adi Sumarno, kita jalan langsung menuju ke suatu rumah makan dulu. Lupa namanya apaan, nanti bisa dilihat di video aja. Dan dari situ saya belum nyetir, jadi dari Bandara Adi Sumarno ke tempat makan siang, langsung kita ke pantai Selili, itu juga belum saya nyetir. Jadi saya sempat berada di kursi penumpang yang di depan. Jalannya berkelok-kelok, banyak jalan kecil, banyak lubang, tanjakan, turunan. Ya sewajarnya sebuah jalanan di selatan Pulau Jawa gitu ya, menuju ke pantai itu pasti banyak banget jalanan yang naik turun, kelok-kelok, kecil-kecil, dan banyak jalan rusak juga. Sebenarnya secara kenyamanan di dalam kabin itu Wuling Alves ini sangat kedap suara. Jadi suara-suara yang bising di luar itu bisa diredam dengan sangat baik. Kecuali yang bisingnya itu udah over parah, udah terlalu bising banget, itu baru masih masuk. Tapi sejauh ini secara bisingannya itu bisa diredam dengan sangat baik ya. Jadi nggak terlalu mengganggu dan masih nyaman untuk di dalam interiornya. Buat jok juga, posisi duduk itu memang cukup pas, cuma memang nggak tahu kenapa di bagian penumpang itu atau di sini juga terlalu sadelnya tuh di bawah terlalu pendek, jadi nggak semua kaki bisa ditopang dengan baik gitu. Terus untuk perjalanannya itu sendiri, suspensi terasa lebih sporty untuk sebuah kompak SUV kompak. Dan jadi dia sportinya itu bikin pengendaliannya enak, belok-belok itu terasa tidak terlalu limbung, jadi bisa dikendalikan dengan baik, stabil juga. Cuma ketika melewati jalan yang lubangnya cukup parah, ada lubang yang cukup ekstrim gitu ya, itu tuh terasa seperti ada yang mentok gitu di bagian suspensi, jadi seperti ada bunyi dak dak gitu, seperti itu. Tapi kalau jalanan yang cuma keriting-keriting, gravel, lubangnya kecil-kecil, itu bener-bener enak banget, masih bisa diredam dengan cukup baik. Sementara dari Pantai Selili itu sampai kita udah sore itu lanjut perjalanannya menuju ke Sate Klatak di daerah Bantul. Lupa juga namanya, nanti disebutin. Di sana itu dari perjalanan itu saya berkesempatan buat membawa Wuling Alves, dan impresi saya soal membawa mobil ini adalah dia punya karakter tenaga di putaran bawah yang halus. Jadi kalau kita injek gasnya itu dia halus, jalannya, pelepasannya halus. Cuma kalau kita pakai beberapa fitur seperti parking brake release-nya, terus auto hold-nya atau hill start assist-nya, itu rilisnya agak kurang halus, terutama ketika berada di posisi tanjakan. Jadi kalau berhenti di tanjakan, pakai auto hold atau hill start assist aktif, itu benar-benar pas ngerilis itu kan karena kita tanjakan, jadi instingnya itu digas cukup dalam biar mobil bisa nanjak. Nah ketika digas cukup dalam itu rilisnya agak kasar. Tapi kalau dari posisi yang jalanannya datar seperti itu sebenarnya masih oke. Terus putaran di bawah itu halus mesinnya,
ketika kita coba untuk minta performa yang lebih tinggi lagi, dia seperti ngeraung mesinnya di RPM 2000 sampai 3000 itu meraung, dan tidak, tenaga yang bertambah itu tidak signifikan gitu. Jadi sempat kita ketika tanjakan pengen minta tenaga lebih itu seperti mesinnya tuh gitu-gitu. Nah itu kadang nggak expect, jadi butuh perhitungan yang tepat ya ketika entah overtaking di tanjakan, atau kita butuh performa lebih ngejar sesuatu gitu tapi kurang responsif ibaratnya. Tapi ketika dipindahkan ke mode berkendara yang S di transmisi sini, itu sedikit lebih responsif dan memang bisa diandalkan untuk mencari performa si Wuling Alves ini. Hanya saja kalau kita lagi berkendara santai pakai yang sport, ini benar-benar terlalu responsif, jadi malah bikin rasa kurang nyaman seperti itu. Nah, yang menarik itu konsumsi bahan bakarnya. Nah, kemarin itu buat perjalanan dari Bandara Adi Sumarno di Solo, kita makan siang ke Pantai Selili, lanjut lagi ke Bantul, sampai ke sini itu di mobil yang saya gunakan itu punya konsumsi bahan bakar itu sampai 1:12. Jadi 1 liter tuh bisa 12 km per jam, dan itu termasuk irit buat ukuran mobil 1500 cc. Apalagi dipakainya tuh cukup nggak ugal, tapi kita butuh performa terus, kita minta performa terus ke mesinnya, minta performa terus. Jadi benar-benar itu kita ya harusnya nggak seirit itu gitu perkiraan kita, tapi ternyata mobilnya bisa irit. Jadi ini salah satu value yang dimiliki oleh Wuling Alves seperti itu. Oke teman-teman, itu dia tadi beberapa hal yang kita bisa bahas selama perjalanan Media Drive Wuling Alves dari Solo ke Gunung Kidul, ke pantai, sampai ke kota Yogyakarta. Dan ini adalah akhir video kali ini. Jadi bagaimana, berikan pendapatannya di kolom komentar ya, dan jangan lupa juga untuk like dan subscribe channel Brem by Yuzon untuk mengetahui video review otomotif berikutnya. Sampai jumpa di next video. Dadah.